Kalau santri, lihat di pesantren kan hanya lihat sesama santri, sesama NU, semua masih kunut dan lain sebagainya. Ya, Berdasarkan pengalaman saya yang dari kecil di pondok pesantren, ketika saya kuliah di Universitas Brawijaya, yang kampus dengan tingkat heterogen yang tinggi, saya ya. pertama pertama punya teman orang Muhammadiyah, punya teman orang HTI pada saat itu saya kaget. Oh ternyata ada ya orang dengan. Halo, assalamualaikum Gus Abi. Siap, waalaikumsalam mas. Ya, selamat malam Gus. Ayo, alhamdulillah baik-baik. Selamat malam Ya, juga. ya sehat ya. Nih semoga banyak yang nonton mas. Soalnya saya ini jarang live IG. Iya, tapi Instagramnya juga masih aktif kan ini Gus. Saya lihat-lihat masih aktif kan. Ya lumayan lah. Ya, Semoga ya. orang-orang gak bosan lihat muka saya aja. Oh, muka Gus Abi kan selalu menebarkan keceriaan dan pencerahan intelektual gitu kan dari beberapa wawancara di media atau liputan-liputan Ya, lainnya. Gimana Gus? Lagi di ya. Jakarta atau gimana ini? Lagi di Cirebon ini. Oh, di Cirebon. Terima kasih Gus Abi atas waktunya ya. Mohon maaf jikalau Ya, ini mengganggu siap-siap atau gimana. sama-sama. Ya, ini Saya bisa saya sambil senang gimana? saya senang silaturahim kok. Siap. Karena itu bagian dari ini ya, kultur budaya pesantren yang mampu menambah pengetahuan dan rezeki pastinya itu ya. Siap ya. Walaupun ini Mas, saya belum istirahat hari ini dari pagi saya kegiatan. Wah, muter-muter terus ya ini Gus ya. Enggak kegiatan di rumah terus kok. Di, Tadi oh di pagi itu pesantren. ada tadi pagi itu ada sosialisasi sama BNN, Ya. terus siangnya ada dari bank, bikin rekening buat guru sama dosen itu. Tadi ngaji Oh sebentar, ya. terus ini langsung live sama teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Gus, di tengah kesibukannya bisa menyempatkan waktunya buat bercerita, berbagi cerita di balik berita yang diselenggarakan Berita Baru Gus Abi. Siap, Ini sedikit saya siap. mengantari Gus Abi ya. Monggo, Oke, monggo. ya terima kasih atas waktunya. Teman-teman sekalian juga terima kasih atas kehadirannya yang sudah nimbrung di Bercerita edisi 26 ini. Hampir setengah tahun kita menyelenggarakan secara konsisten dialog publik dengan berbagai isu sosial budaya hingga politik ataupun agama begitu kan. Ya kali ini kita akan membincang pesantren dan revolusi pendidikan ini bersama narasumber kita yang luar biasa, muda dan bertalenta itu. Muhammad Abdullah Sukri yang akrab dipanggil Gus Abe gitu ya, Gus. Oke, siap. Beliau adalah salah satu terah atau keturunan atau dari pesantren Buntet Cirebon gitu kan yang sekarang juga sebagai pengurus BBPMI gitu Gus Abi. Dan juga setelah menyelesaikan studinya di Jerman jurusan kebijakan publik. Selesai tahun berapa itu Gus? 2017 Desember. Oh, oke. Sudah cukup lama 2 ya. Dan tahun. sekarang masih Ya, 2 tahun. masih menjabat sebagai ketua PCI PMI Jerman, Gus. Bukan ketuanya, saya kemarin Pendiri ya. membantu PBPMI ya, membantu PBPMI untuk mendirikan PCI di sana. Kalau ketuanya ada sendiri namanya Sahabat Mirza dari Madura. Sahabat Mirza dari Madura. Menarik sekali. Ya, Gus, kali ini siang ini kita akan membincang terkait isu yang menarik sekali gitu kan di tengah bahaya laten intoleransi, radikalisme, terorisme gitu kan. Dan juga isu-isu itu kan juga sudah menyusupi sendi-sendi pendidikan di Indonesia, entah itu pendidikan formal atau bahkan pendidikan informal. Nah, kali ini kita akan membincang terkait pesantren. Nah, apalagi nih Gus AB ini kan orang apa kalau istilah Jawanya nyel wong pesantren gitu itu yang kemudian nanti akan kita korelasikan dengan revolusi pendidikan yang ada di Indonesia ini. Jadi kita akan sedikit juga nanti ini persinggungan antara Kemendikbud ataupun apa ini kepesantrenan atau Kemenak gitu ya, Kemenak ya. Jadi kali ini pesantren kemarin juga melakukan protokol kesehatan dan sebagainya seterusnya agar kemudian bisa tetap menjalankan rutinitas ya kan
menjalankan pendidikan ala pesantren secara masif dengan tatap muka, dengan ngalah barokah dan seterusnya. Ini Gus Abe, sebelum masuk ke pertanyaan yang agak-agak serius, gak serius-serius amat sih kan, kita ini kan sedang ngopi malam ini Gus ya. Ada Ya, ada kira-kira kopinya nggak Sofyan? Ada kopinya nggak? kayak ya kebetulan kalau di rumah gak ada Yes. wifi Gus, harus wah. Oh, kalau saya es teh saya ini. Oh, bukan Henken ya. Kalau itu jangan dilihat kamera, Ya, Mas. oh. Ya. Ya, ya. Oke, Gus. Kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa, Gus? Selain menjadi mualim kan pastinya kan, apalagi sekarang lebih sering di Cirebon. Kalau boleh tahu pesantren Buntet itu sebelah mana, Gus? Saya pernah ke Cirebon, Gus. 1 kali, tapi di pesantrennya Yai Husen. Oh, Itu ya. kota ya, pesantren Famina itu ya. Iya, kalau pesantrennya Buya Husen di Arjawinangun, Fahmina kampusnya beliau itu. Iya, benar. Nah. pesantrennya Kalau Buntet Gus itu, Habib? kalau Buntet itu di Cirebon Timur, Mas Muiz di Cirebon Timur. Oke. Kalau exit tol itu exit tol Kanci, itu paling 3 kilo dari situ. Ya. Baik, Gus. Nah, kalau- Suatu saat kalau ke Cirebon lagi, siap lah main-main. Monggo. Insya Allah lah kalau jenengan Cirebon nanya Buntet di mana, orang tahu insya Allah. Siap, Gus. Oke, Gus, bisa diceritakan sedikit, Gus, aktivitasnya akhir-akhir ini, apalagi kan hampir setahun penuh, ya, semua orang, kita semua kan dihadang oleh yang namanya Ya. pandemi yang luar biasa, gitu kan. Oke. Aktivitas kelembagaan di PMII, jadi ada sedikit hambatan, di pesantren juga seperti itu. Lah, kira-kira Ya. seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit, Gus, Siap. sibukannya. Saya itu selalu bilang ke teman-teman bahwa masa pandemi bukan alasan bagi kita untuk tidak produktif. Contoh saya di pesantren Buntet ini kan saya mengurusi bidang pendidikan, Mas. Kebetulan ada sekitar 17 lembaga pendidikan yang kami kelola di sini. Dari tingkat taman kanak-kanak ya sampai kemudian perguruan tinggi. Nah, itu sangat luar biasa tantangannya di awal-awal pandemi. Hampir setiap hari saya koordinasi dengan guru, wali murid, dan kepala sekolah tentang tantangan yang dihadapi teman-teman di dalam menghadapi pembelajaran dengan model yang baru di era pandemi ini. Jadi di pesantren awal-awal luar biasa, dan kemudian saya ikut mengadvokasi juga kebijakan-kebijakan yang pro pesantren. Saya aktif dengan teman-teman kiai muda di Cirebon khususnya, lalu menyampaikan gagasan-gagasan itu ke pemerintah pusat. Salah satunya alhamdulillah BOP pesantren, ya, bantuan untuk pesantren itu juga salah satu usulan dari kiai-kiai yang ada di Cirebon, bahwa wujud kehadiran pemerintah untuk membantu pesantren itu kita dorong juga. Lalu kalau di PMII ya sama lah, saya sama teman-teman masih aktif ngisi seminar dan lain-lain walaupun lewat online. Asik kok. Jadi kita punya banyak pengalaman baru di situasi pandemi ini. Tinggal bagaimana kita memaknainya aja, Mas. Benar, Gus. Jadi di tengah pandemi itu akhirnya kemudian putar balik ya, akhirnya banyak merespon, menjadi pikiran kita menjadi semakin inovatif dan sebagainya gitu ya, Gus ya. Jadi ya, Gus, kalau ini, boleh kalau boleh tahu pesantren Buntet ini sejak kapan, Gus, kalau boleh tahu, Gus, agar mungkin teman-teman tahu gitu kan. Tadi jenengan di awal sudah menyinggung tentang nasionalisme, kebangsaan dan lain sebagainya. Nah, pesantren Buntet itu sejarahnya sangat erat dengan itu. Jadi pendiri pesantren itu adalah Kiai Haji Mukoyim. Beliau itu adalah mufti keraton Cirebon pada saat itu, menteri agamanya lah, Mas. Yang mana beliau memberontak dengan halus ke keraton karena tidak setuju dengan kebijakan keraton yang bekerja sama dengan Belanda pada saat itu. Beliau memilih keluar dari keraton, kemudian membangun pesantren. Dan pesantren Buntet inilah didirikan beliau pada tahun kurang lebih 1750. Jadi abad pertengahan 18 kurang lebih. Jadi sejarah Buntet ini diawali dengan rasa cinta tanah air dari seorang mufti dari keraton. Jadi maka kalau jenengan main ke Buntet ini sangat kental sekali darah nasionalis kita ini di sini. Iya. Jadi sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat yang ada di sekitarnya gitu ya, Gus ya. Dengan kebijakan keraton yang kurang lebihnya itu menindas gitu kan masyarakat kalangan bawah gitu. Tahun berapa, Gus, kira-kira? 1750-an, Mas. Oh, lebih tua. Saya juga santri, Gus, cuma di Gresik, Gus.
Ya, mungkin Oke, oke. teman-teman ini perkenalkan saya Muiz ini tadi lupa belum kenalan hostnya. Ya Muiz asli Gresik, proses di Oke. Malang juga ini Gus. Oke, Oke, siap. karena ini kan topiknya juga pesantren Gus, karena memang sejarah kebangsaan kita, sejarah berdirinya Indonesia itu kan juga tidak luput dari peran-peran para santri dan kiai, sebagaimana yang pernah diulas oleh beberapa pemikir-pemikir gitu kan, ataupun para kiai kita gitu kan, atau yang juga sangat detail diulas sama Romo Agus Nyoto gitu kan. Nah, tapi sejarah-sejarah pesantren ataupun wawasan-wawasan terkait pesantren dan lain sebagainya kan kita, ya generasi kita ini kan banyak memperoleh juga dari peneliti-peneliti luar, Gus. Sebut saja misalnya Martin van Bunsen, misalnya Greg Barton, kemudian Clifford Guest dan sebagainya yang kemudian mendefinisikan Islam atau mendefinisikan pesantren, gerakan-gerakan Islam yang ada di Indonesia gitu. Nah, akhirnya ini kan ini juga marak istilahnya misalnya autoetnografi gitu kan, bahasanya kita juga bisa loh menceritakan sejarah kita sendiri daripada oke lah baik kita mendapatkan informasi dari para peneliti-peneliti luar. Tapi menurut Gus Habe ini dan juga nanti bisa dijelaskan mengulik misalnya kecilnya di pesantren itu seperti apa, suka dukanya, bagaimana suasana-suasana nyantri di era tahun berapa Gus? Orba pastinya Gus ya. Jadi kan jadi santri waktu zamannya Pak Harto pastinya ya. Lah itu bagaimana suasana bisa diceritakan sedikit lah Gus. Masa bisa nostalgia lah ini sebelum ke pertanyaan-pertanyaan inti ini. Kita punya slogan, Mas, Mazil tu Toliban. Selamanya kita ini santri. Ya, Jadi sejak lahir sampai sekarang kita santri. Tidak ada istilah mantan santri dan lain sebagainya. Hanya saja tempat belajarnya yang berbeda dan medan perjuangan yang berbeda. Jadi selamanya saya santri. Dan memang kalau kita amati perkembangan pondok pesantren era 90-an, 2000-an ya, awal, dan sekarang masuk di era revolusi industri 4.0, banyak sekali perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang ada. Baik dari pengajaran, baik dari pendekatan kiai ke murid, baik dari fasilitas ya, atau metode pengajaran dan lain sebagainya. Tanpa kemudian merubah ciri khas pondok pesantren sebagai tempat untuk menyempurnakan. Ya. Jadi dari dulu, mohon maaf, sinyal saya baik atau enggak, Mas? agak ini Gus, nyendat-nyendat gitu Gus. Tapi jelas sih Gus. Kalau biasanya kan kalau sedikit kurang baik itu kan videonya agak Oke, saya ngeblur gitu. Nah ini malah coba muter pakai ini. Oke, Ya masuk, coba Mas? Gus. Mantap, mantap sekali Gus. Oh ya, ini sekarang pakai data, jadi slide ini data saya diganti sama beritabaru.co ini. Wah ya nanti saya sampaikan ke Pak Pemret ini Pak David. Gitu. Ya, jadi dari tahun 90-an ke 2000-an, kemudian masuk ke era revolusi industri 4.0, ini banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di pondok pesantren ini. Dari mulai sistem pengajaran, dari mulai pendekatan, bagaimana kiai ke masyarakat, kiai ke santri, dan lain sebagainya. Itu selalu ada perubahan, apalagi dengan metode pengajaran yang juga semakin, kalau bahasanya apa, tema yang sekarang revolusi ya. Karena perlu Revolusi mau pendidikan. ya akhirnya kita mau tidak mau terpengaruh ke arah sana. Maka salah satu hikmah semisal di era pandemi ini karena ada Covid akhirnya kiai-kiai terbiasa menggunakan live YouTube, live Facebook, live Instagram Facebook, untuk dan mengaji. sebagainya. Yang mana Zoom-zooman gitu kan. ya, yang mana di 5-10 tahun sebelumnya wacana-wacana keislaman pesantren jarang muncul di media online. Sekarang mau tidak mau akhirnya semua kiai ngaji online. Nah, ini saya kira hal yang baik. Begitu. Tapi Baik, kunci Gus. Mas, kata Ya, kunci oke. pesantren itu mandiri. Kita mandiri kok. Dulu sebelum ada negara sudah ada pondok pesantren. Bahkan pendiri Buntet khususnya Mbah Mukoyim dulu melawan pemerintah keraton pada saat itu. Kita bisa eksis kok pada saat itu. Maka kunci Ya, kemandirian pesantren itulah. Kalau memang pemerintah membantu, alhamdulillah, gitu. Kalau ada ya orang-orang baik benar-benar. membantu, alhamdulillah. Tapi kita mandiri. Ya, sebagaimana gerakan para kiai dulu itu sebelum berdirinya NU itu kan dengan kemandirian akhirnya membuat sebelum NU kan ada Nahdlatul Tujar gitu kan. Agar Betul, kita betul. tidak dipermainkan sama kolonial dan sebagainya. Oke, Gus. Ini masuk ke beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Monggo. harus ini Gus Abid jawab ini.
Lah, Siap. kira-kira ini apalagi Gus Habe ini kan yang lama, ya, bahkan duriyah istilahnya Pak, ya, teman-teman santri duriyah dari pesantren Buntet, dan bahkan kemudian kuliah ya di Brawijaya, Malang, berikutnya sampai kemudian ke Jerman, ambil beasiswa S2 gitu. Semoga nanti bisa S3 dan postdoktoral, amin gitu ya. Lah, Amin. kira-kira bagaimana sih Gus kalau jika ngomongkan banding membandingkan gitu kan, pendidikan pesantren dan pendidikan pesantren yang saat ini dan juga pendidikan pesantren yang dulu, apalagi pesantren saat ini kan mulai apa istilahnya, mulai membangun yang namanya pendidikan formal gitu. Nah, Siap. kira-kira bagaimana Gus perbandingan antara pesantren sekarang dan dulu, Oke, jadi gini kurang lagi, Mas. lebihnya seperti apa? Siap, siap. Kata kunci dari pesantren itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dakwah Ya. mengajak orang untuk berbuat baik dan menjauhi kemaksiatan, hal-hal yang dilarang. Nah, kalau pesantren maka domainnya pendidikan, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi prinsip itu tidak akan pernah lepas, hanya saja caranya, metodologinya yang mungkin berbeda dan menyesuaikan dari waktu ke waktu tanpa merubah substansinya. Jadi substansinya tetap dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saya kira pondok pesantren yang punya jargon al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah ini adalah prinsip yang sangat bijaksana dan bisa diterima sepanjang zaman. Artinya begini, tugas pokok pesantren tadi dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan pendidikan. Tetapi metodenya yang berbeda-beda tanpa menghilang substansinya. Saya contohkan. Di era Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Ya. Beliau selain mengaji pada saat itu, beliau juga dikenal dengan orang yang memperkenalkan sistem pengairan dan irigasi di masyarakat pesisir Jawa Timur pada saat itu. Berarti Al-Qadim As-Solihnya adalah mengaji, beliau tetap seorang tokoh agama, tapi Al-Jadid Al-Aslahnya, nilai baru yang pada saat itu dibutuhkan adalah teknologi pangan. Dan beliau memperkenalkan sistem irigasi di Gresik. Atau contoh lagi, di era Wali Songo masih semisal, itu adalah di era Sunan Kalijaga sebenarnya. Sunan Kalijaga beliau dakwah, tetap amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dengan nilai baru yang baiknya adalah kesenian dan kebudayaan. Tetapi tidak meninggalkan mengajinya. Atau semisal contoh lain di Sunan Kudus. Ya, Sunan Kudus itu beliau memperkenalkan toleransi kepada masyarakatnya, tidak menyembelih sapi sebagai hewan kurban, mengganti hewan kurban yang lain, dan untuk menghormati agama yang sudah ada sebelum Islam pada saat itu. Nilai dakwanya tetap, tetapi beliau mengajarkan tentang kemanusiaan. Nah, kita tarik agak jauh, Mas. Kita tarik agak jauh di era perjuangan, semisal di pesantren Buntet sendirilah. Kalau jenengan kita yang santri semisal pernah dengar nama Kiai Abbas dari Buntet. Kiai Abbas itu adalah Buntet, komandan laskar jihad yang diutus oleh Hizbullah, laskar Hizbullah ke Surabaya oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Di situ berarti yang Mbah Abbas ajarkan adalah satu sisi beliau tetap mengaji dan meramaikan pesantren, tetapi nilai nasionalisme dan membela kebangsaan pada saat itu sangat dibutuhkan. Jadi santri pada saat itu banyak yang bela diri dan lain sebagainya. Karena itu adalah nilai baru yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, saat ini tetap, Mas, santri tetap ngaji Bukhari, tetap ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Tetapi saat ini banyak yang kemudian bisa aktif di dunia teknologi, IT. Santri banyak yang jadi ekonom, santri banyak yang jadi profesional dan lain sebagainya. Jadi bisa saya tanggapi bahwasannya santri yang melakukan pendidikan pesantrennya dengan pesantren salaf itu tidak lagi gagap gitu ya, Gus, dengan perkembangan zaman saat ini gitu, Gus. Inggih. Ya. Jadi kita terbiasa mandiri dan terbiasa untuk berhadapan dengan zaman yang berbeda-beda. Oke, Gus, tantangannya seperti apa, Gus? Ini kan pesantren dengan banyaknya pendidikan agama, kemudian apalagi sekarang juga adanya revolusi industri 4.0 kata Gus Habe itu. Nah, kira-kira bagaimana kemudian kurikulum pesantren ini bisa setidaknya itu merespon adanya perubahan zaman, adanya revolusi di tubuh pendidikan itu sendiri, Gus? Nah, tentu ini bisa dilihat dari dua sisi, Mas. Dari sisi kami sebagai pengelola pesantren,
dan dari sisi kemasyarakatannya, dari masyarakat yang menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Jadi seperti tantangan pada umumnya, kita masih terkendala fasilitas. Pondok pesantren ini banyak yang terletak di daerah-daerah, Mas. Memang sih sudah mulai banyak juga pondok pesantren di perkotaan. Yang mana akses kepada teknologi ini masih sangat sulit di pedesaan-pedesaan. Ketika orang terbiasa atau dipaksa untuk online dan lain sebagainya, akhirnya kita kesulitan di satu sisi fasilitas itu. Tetapi mau tidak mau dengan kemandirian yang ada, ya tetap kita berusaha untuk mengikuti itu semua. Dan alhamdulillah banyak yang membantu dan akhirnya kita bisa ke arah sana. Dan kiai-kiai tadi yang belum terbiasa menggunakan teknologi juga akhirnya bisa menggunakan teknologi. Dan kemudian tentu arahan dan kemudian juga guru-guru di pondok pesantren, di madrasah-madrasah, mereka juga mau tidak mau harus mengejar ketertinggalan yang ada. Seperti kalau anak-anak muridnya sekarang sudah lebih pintar menggunakan teknologi, mau tidak mau mereka juga harus menguasai teknologi. Dan saya kira itu tidak hanya terjadi di pondok pesantren, tapi di banyak tempat, dan ini bisa menjadi evaluasi kita bersama. Begitu. Oke. Sebentar Gus ya, saya potong sebentar aja. Mohon izin bentar Gus. Monggo. Iya, mohon maaf Gus, ada orkesan di sebelah rumah Gus. Jadi agak sedikit dangdut-dangdut gitu Gus. Ya biasa ini di kampung, lagi di kampung ini Gus. Mohon maaf Gus ya. Ya. Dan ini kan melihat fenomena saat ini atau bahkan sudah mulai sebelum ini ya reformasi atau pasca reformasi gitu kan, banyak pesantren-pesantren salaf yang kemudian mendirikan lembaga pendidikan formal Gus. Nah sehingga banyak lah ya isu-isu yang kemudian salafnya itu hilang atau salafnya itu terdistorsi dengan yang namanya jargon pendidikan formal. Nah, kira-kira kalau ada anggapan seperti itu gimana menurut Gus Abe gitu? Oh, saya kira itu hal yang baik, Mas. Pesantren saat ini tetap memiliki gerakan multidimensi. Kalau kita melihat tipe pondok pesantren itu ada memang yang salafi, artinya mempertahankan pengajian dengan metode tradisional, kemudian tidak menggunakan kurikulum yang dilakukan pemerintah pada saat ini. Kemudian ada pesantren yang menggunakan metode kholaf, percampuran antara modern dengan sistem tradisionalnya tadi. Dan juga ada pesantren yang modern sama sekali. Di sana ya hanya secuil yang maksudnya untuk meramu ya orang-orang yang tetap mau ngaji, tapi dengan fasilitas dan kurikulum yang menurut mereka bisa setara dengan nasional bahkan internasional. Saya kira ini hal yang baik, tidak dimaknai dengan bagaimana atau apa. Dan itu justru pesantren memberikan pilihan kepada masyarakat. Dan buktinya juga masih banyak pondok pesantren yang mempertahankan sistem tradisionalnya. Seperti di Buntet, santri ketika datang, kalau mau sekolah, sambil sekolah silakan. Kalau kesini untuk tahfidzul Quran, untuk menghafalkan Quran juga silakan. Tidak mengambil sekolah, kita tidak masalah. Kemudian hanya ingin ngaji kitabnya saja juga tidak masalah. Jadi pondok pesantren semakin memberikan penawaran kepada masyarakat. Nah, adapun pesantren-pesantren yang memilih untuk membuka sekolah, saya rasa itu hal yang baik juga. Karena kebutuhan masyarakat akan ijazah formal untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, tinggal nanti harus dari awal konsekuensinya yang sadar. Bagi wali murid, wali santri yang ingin anaknya ngaji, pinter baca kitab kuning, ya maka silakan masukkan pesantren salaf. Atau mau santri yang memiliki wawasan umum, ya silakan masuk yang pesantren modern dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti output santri ini adalah output yang bisa melengkapi satu sama lain. Kalau semua santri ngaji semua, nggak ada yang ngerti ekonomi atau nggak ada yang ngerti teknologi, ini juga bukan hal yang baik. Tapi di satu sisi, kalau kemudian santri semuanya sekolah umum, nggak ada yang mau ngaji lagi, lalu siapa yang akan menjadi sakanya? Saya kira dimaknainya sebagai gerakan multidimensi pondok pesantren. Pondok pesantren mencoba memberikan solusi dan memberikan tawaran yang lebih banyak kepada masyarakat. Tanpa kuncinya satu, Mas, amar ma'ruf nahi mungkar melalui metode ngaji
itu tidak bisa dihilangkan dari pondok pesantren. Dan yang paling penting sebetulnya di pesantren ini pendidikan akhlaknya, Mas. Akhlak, oke. Orang tua itu lebih suka lihat anaknya baik akhlaknya daripada sekedar pinter doang. Ya, Maka di pesantren mereka pintar saja tidak cukup, tetapi akhlaknya juga harus baik. oke, Gus. Menarik sekali ya membahas terkait itu. Jadi kalau yang perpaduan dan yang pesantren kholaf itu kadang, Gus, ya benar memang ada yang mau nyantri secara salaf atau belajar ngaji boleh, kemudian ngaji sambil kemudian siangnya sekolah dan seterusnya. Nah kadang itu, Gus, yang terjadi di lapangan itu yang salaf atau tradisi baca kitabnya itu yang kemudian lemah, Gus. Akhirnya Ya. kehilangan rumpun-rumpun peradaban pesantrennya gitu kan. Jadi bahwasanya lembaga itu kan adalah sebuah al-jadidul aslah gitu kan ya, Gus, istilahnya ya. Yang baru yang baik gitu kan. Misalnya Betul. kalau tadi disampaikan Gus Abe itu. Tapi kadang Ya sebentar Mas ya, saya muhafadzah- ini oke, kabelnya lepas sebentar. siap. Oke, santai-santai. Ya, ini the power of lighting, Mas. Ini lepas tadi kabelnya. Oh iya. Benar. Ya, Iya, boleh? ini saya agak kurang pencahayaannya sehingga seperti orang negro gitu. Ya. Gimana, Mas? Oke, Gus. Nah, cara menyikapi hal yang seperti itu, Gus. Oke, tadi ada istilahnya kombinasi gitu kan, saling kolaboratif antara pesantren dan lembaga pendidikan yang didirikan. Lah kadang itu al-muhafadzah yang qadimis solehnya itu kadang terabaikan, Gus. Sehingga akar-akar rumpun dari pemikiran kiai yang lama itu kadang itu sampai terlupakan gitu, Gus. Contohnya, Ada Mas. alternatif. Ya misalnya bahasanya dulu kiai para pendiri pesantren itu, kiai-kiai pesantren itu sangat kuat dalam bidang fikih atau misalnya dalam bidang tafsirnya gitu kan. Lah saat ini bahkan dulu banyak kitab-kitab fikih yang ditulis, banyak manuskrip-manuskrip yang ada gitu kan. Lah tapi sekarang dari tradisi salaf yang saat ini hanya sekedar menerapkan kurikulum pesantren yang serentak gitu. Kurang rumpun atau hulunya itu Ya. kadang terlupakan gitu, Gus. Ya, itu bisa menjadi Kekhasannya gitu. Ya, itu bisa satu sisi bisa menjadi refleksi kita, tetapi kalau kita cek satu persatu, masih banyak juga kiai-kiai yang produktif menulis kok. Ada di Jawa Timur Gus Awis, Kiai Afifuddin, ada yang baru wafat guru saya kemarin Mbah Maimun Zubair, lalu yang lagi ngetren Gus Baha dan lain sebagainya, semua masih produktif menulis kok. Dan santri-santri juga walaupun kitabnya belum sepopuler ya kitab-kitab yang besar-besar, banyak kok. Saya mesantren di Sarang, di Pondok Pesantren Sarang Rembang itu setiap angkatan kalau mau lulus harus membuat buku atau membuat kitab. Di Lirboyo juga seperti itu dan di pesantren-pesantren salaf lainnya. Saya kira tetap kita usahakan tradisi tulis menulis ya kalau memang itu yang dijadikan ukuran. Oke, jadi literasi pesantrennya masih hidup lah, Gus ya. Di tengah gempuran pendidikan formal gitu istilahnya ya. Siap. Oke, Gus. Ya, siap. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini kan lagi-lagi banyak santri yang kemudian bisa mendapatkan beasiswa ke kampus perguruan tinggi negeri, bahkan ke kampus luar negeri gitu kan, beasiswa kalau. Nah ini apakah bagian dari buah dari revolusi industri, revolusi pendidikan itu sendiri, Gus? Ya. Dari dulu santri punya semangat internasionalisasi, Mas. Nahdlatul Ulama ketika didirikan itu dilandasi salah satunya dengan Komite Hijaz. Bagaimana Kiai Raden Asnawi yang memimpin rombongan pada saat itu kemudian menghadap kepada Raja Saudi yang ingin menghancurkan situs-situs keislaman yang di sana yang dianggap menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, jadi dari mulai dulu kiai-kiai kita sudah punya pandangan internasional. Orang-orang seperti saya yang pernah ke Jerman ini hanya meneruskan semangat-semangat beliau saja. Dan kalau jenengan teliti lagi, kami kemarin baru saja buat acara diaspora santri. Kita mengumpulkan santri dari 5 benua online dan ternyata banyak sekali yang ikut, Mas. Pendaftarnya 700-an lebih.
Nanti jenengan bisa cek di @pesantren_development, salah satu Oke. platform saya Channel juga. YouTube. Enggak, channel Instagram. Oh, Di Instagram. situ ada Siap. salah satu acara kita namanya Diaspora Santri. Kita mengumpulkan santri dari benua Amerika, dari benua Eropa, dari benua Asia, dari benua Afrika, dari Australia dan lain sebagainya untuk kemudian sama-sama berkumpul. Jadi sebetulnya orang-orang seperti saya ini hanya sebagian kecil dari khazanah pesantren yang sangat luas. Banyak sekali kiai-kiai kita yang kiai-kiai muda bahkan yang lulusan dari negara-negara barat. Walaupun kemudian motivasinya tentu harus berbeda. Kita ngaji tetap ala pesantren. Kalau kita kuliah ke barat itu sebagai wawasan dan agar kita tidak jumud begitu dalam pergaulan. Ya. Ya. Oke, Gus. Terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik ini, Gus. Ini kita sapa-sapa dulu lah audiens kita pada malam hari ini, gitu kan. Ternyata yang nonton lumayan juga ya. Saya kira yang nonton itu ya kan Gus Abi kan artisnya PMII se-Nusantara gitu kan. Sedunia akhirat gitu. Oke, Gus, ini dari Jogja Seminar. Ini akun menarik ini. Info-info seminar ini sepertinya. Gus, kalau dulu kan jihad kaum santri dengan terlibat perjuangan kemerdekaan. Nah, lalu bagaimana tanggapan Gus Abi terkait seruan jihad akhir-akhir ini yang viral? Mungkin yang ini ya, hayya 'alal jihad itu, Gus. Ya. Iya, bisa aja ini akun ini. Gimana, Gus, menurut jenengan ini, Gus, yang terkait yang viral itu hayya 'alal jihad? Kenapa enggak hayya 'alal nikah gitu? Pengennya begitu saya juga. Jadi begini, kalau kita bicara perspektif Islamnya secara detail, tentu kita perlu buat Instagram live lagi. Tapi mudahnya itu menyalahi syariat saja. Kita tidak boleh merubah lafal azan menjadi hayya 'alal jihad. Ya, nggak boleh itu. Mudahnya itu. Jadi nggak boleh. Dalam konteks beribadahnya saja sudah salah, apalagi kontekstual maknanya. Kalau kemudian kita berjihad dimaknai dengan membawa pedang, karena kan di videonya ada yang bawa pedang gitu ya. Iya. Membawa parang dan lain sebagainya. Saya kira itu salah alamat kalau di Indonesia. Nah, kalau mungkin jihadnya di negara-negara yang masih konflik agama dan jelas-jelas Islam tertindas, saya dukung itu. Atau mau saya kasih tiket pesawatnya untuk berangkat ke sana. Kalau di Indonesia saya kira salah alamat. Mau melawan siapa? Jihad itu kan artinya memaksimalkan segenap potensi untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang jihadnya apa? Jihad sekarang yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara apa? Yang jadi petani silakan menjadi petani yang produktif, yang menjadi guru silakan menjadi guru yang ikhlas mengabdi, yang menjadi pengusaha silakan dari gerakan ekonominya. Jadi jihad yang betul itu. Atau misal Mas Muiz sekarang mengelola beritabaru.co, ini merupakan salah satu jihad, memerangi hoax, memerangi hate speech, memberikan berita yang baik, itu salah satu jihad juga. Jadi kalau semisal Mas Muiz lagi live gini kesetrum, nah ini mati jihad juga, Mas. mati syahid ya, Gus ya. Mati syahid maksudnya, betul. Apalagi dalam kondisi jatuh cinta gitu kan. Double ya mati syahidnya. Berjuang untuk bangsa dan negara dan berjuang untuk merebut ini restu mertua gitu kan istilahnya. Ya, Gus, menarik sekali gitu ya. Bahasanya banyak sekali ya alumni santri itu, alumni pesantren itu yang sekarang berdiaspora. Itu rata-rata itu kemana, Gus? Eropa, Amerika, atau ke Asia dalam arti Cina, Hong Kong, Jepang gitu yang jenengan ketahui. Nahdlatul Ulama itu punya pengurus cabang internasional. Saya kurang tahu jumlah detailnya. Tapi di Malaysia ada, di Jepang ada, di China ada, di Rusia dan negara-negara Eropa Utara ada, di Jerman ada, di Belanda ada, di Inggris ada, di Amerika ada, apalagi negara-negara Timur Tengah ya, banyak santri-santri yang belajar di sana. Juga kemudian di Australia juga ada. Ya. Jadi kemudian ini sudah banyak sekali santri-santri yang belajar dengan berbagai macam bidang studi. Betul. Jadi ini jadi wasilah juga bagi kita untuk mengisi kemerdekaan tadi, Mas, dalam rangka jihad mengisi kemerdekaan tadi. Ya, benar. Jadi kalau dulu kan para kiai kita, santri-santri kita kan dapat seruan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk menghadang para penjajah itu, entah itu di Surabaya, di mana dan sekitarnya gitu kan. Bahkan
akhir tahun lalu kalau nggak salah, yang saya ingat Kiai Maskur, salah satu kiai dari Laskar Sabilillah juga diresmikan atau disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan gitu. Jadi banyak pahlawan-pahlawan nasional itu dari kalangan santri atau kiai begitu Gus ya. Oke Betul. Gus, ini balik ke ini ya, pendidikan Gus. Ya, ini kan pesantren yang dulunya belajar keimanan, ketauhidan misalnya kan, belajar akhlak dan sebagainya. Lah, ini bukan kemudian ngomong yang luar negeri itu nggak punya akhlak gitu kan. Jadi cara beradaptasi atau beradaptasi dengan kultur-kultur, entah itu kultur barat, entah itu kultur Eropa, atau mungkin kultur-kultur timur misalnya dengan Timur Tengah misalnya, atau mungkin karena Gus Habe ini di Jerman gitu kan, beradaptasi dengan orang-orang dengan kebudayaan barat, itu seperti apa Gus, tantangannya gitu Gus. Kan kalau biasanya santri apalagi masih lugu-lugu, lihat yang gitu terbuka gitu kan, cewek-cewek aduh zina Aduh. zina gitu kan. Nah, itu gimana, ini menarik itu Gus. Ini Bisa ini diceritakan Gus. jenengan nih kayaknya pengalaman sekali nih. Curiga soalnya. Iya, santri beling saya dulu Gus. Oke. Begini Mas Muiz. Oke. Nyantri itu kita belajar tentang akhlak Rasulullah. Ya. Ketika santri sudah dibekali dengan karakter yang baik, akhlak yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, mau hidup dimanapun, saya kira mereka bisa. Saya pernah diberikan nasihat oleh salah satu guru saya. Ya. Jadi ketika kita di Gus. jadi kita harus meniru ikan yang ada di laut. Oke. Jadi air laut itu asin. Tapi ikannya nggak asin, kecuali dijadiin asinan. Itu kita harus jadi seperti itu. Artinya dimanapun santri hidup, mau di kebudayaan manapun, ketika dia sudah memegang akhlak yang diajarkan Rasulullah, adab-adab yang diajarkan di pondok pesantren, saya kira tidak akan ada masalah. Dia akan bisa mewarnai kehidupan di sana, pergaulan di sana. Berbeda kalau kita bicara person to person ya, karena setiap orang berbeda-beda. Tapi tentu yang diharapkan adalah yang ideal tadi. Kita seperti ikan yang ada di lautan tadi. Airnya asin, ikannya tidak asin. Ya. Ya, dimanapun berada, bagaimanapun kondisinya, tetap memegang prinsip akhlak tadi. Dan juga pastinya yang saya ingat dari awal itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya Gus ya. Ya, jadi begini Mas. Kalau jenengan cek di Google sekarang, sarungan di Jerman. Sarungan di Jerman. Jadi saya sempat viral di tahun 2000, saya lupa, 2017, 2016. Saya pernah jalan-jalan pakai sarung di Jerman itu, Mas. Orang berpikir bahwa di Indonesia saja orang ke mall pakai sarung malu, Mas. Saya nggak paham itu kenapa. Padahal itu salah satu kebudayaan kita. Saya sering pakai ke mall sarungan. Oh gitu. Sandal jepit lagi. Jenengan santri yang progresif berarti. Celananya masih basah maksudnya Gus, soalnya Gus. Iya. Lanjut. Kitanya mungkin biasa. Orang yang lain yang melihatnya aneh mungkin, Mas. Oke. Nah, di Jerman itu saya pakai sarung, Mas. Kemudian saya ambil foto, saya upload. Ternyata itu luar biasa viral. Gara-gara foto itu ada sarungan challenge. Jadi teman-teman yang di Australia, Jerman? Iya, yang di Australia, yang negara. di Inggris, di Amerika pada ikutan foto saya itu. Nah, nanti jenengan coba cek sarungan di Jerman itu dulu sempat viral banget itu. Itu gara-gara itu juga follower saya naik gitu. Hal-hal simple ternyata bisa sangat bermakna gitu. Akhirnya orang tidak malu menampakkan dirinya bahwa kita adalah santri. Begitu. Iya. Kan juga sempat viral juga itu yang Gus Nadir itu yang pakai sarung juga itu kan di Australia itu kan. Siap. Iya, mengenalkan kebudayaan Indonesia atau kebudayaan sarung ke berbagai negara gitu kan. Sebagai sebagai tausiah Islam Nusantara, Gus. Betul. Oke, Gus, ini balik ke pertanyaan dari teman-teman ini, Gus. Ada Mbak Fuji. Ini dari Mas Hadi, Gus AB dan Gus Muiz. Waduh, saya belum Gus ini. Pesantren dan revolusi pendidikan selesai. Waduh, jangan dulu selesai ini, masih asik ini pembahasannya, Mas Hadi. Oke, dari Mbak Fuji, bagaimana mempertahankan jiwa santri di zaman milenial sekarang ini, Gus? Yang tadi sudah dibicarakan bahwa adab itu penting,
Sedangkan sekarang ini kaum milenial krisis moral atau kurang adab. Nah, terima kasih. Itu Gus. Iya, jadi pengetahuan teknologi semakin tinggi, tapi akhlak moralitas itu seakan-akan ini Gus terdistorsi dengan kondisi yang semakin cepat itu kan. Bahkan kayak intoleransi media atau adu domba media, fitnah dan sebagainya kan cepat beredar, das, segala hal yang menyakiti orang lain itu kok cepat tuh. Gosip-gosip, desas-desus atau fitnah. Mungkin banyak orang juga yang tidak memahami bahasanya itu fitnah yang disebarkan melalui media ini, media itu dan seterusnya. Itu gimana ini Gus? Masalah moral, masalah akhlak kata Iwan Fals ini. Jenengan kayak tetangganya Iwan Fals ini. Hafal. Begini Mas, kalau kita tadi kalau jenengan mengarahkannya milenial dengan dunia media sosial dan keterbukaan informasi, bagaimana seorang santri bisa hidup di arus itu? Nah, ini tugasnya beritabaru.co, memberikan wawasan literasi digital kepada anak-anak muda di Indonesia termasuk santri. Karena bagi orang yang belum terbiasa atau belum tahu tentang framing media, tentang bagaimana sudut pandang sebuah berita itu dibentuk dan lain sebagainya, bagaimana menyikapi konten dan lain sebagainya, itu semua masuk ke dalam apa yang disebut dengan literasi digital. Wawasan kita dalam bermedia sosial dan menyerap informasi di era teknologi. Saya kira pesantren-pesantren saat ini sudah banyak yang berkolaborasi dengan berbagai macam media untuk membuat pelatihan-pelatihan ini. Saya kira saya tunggu beritabaru.co buat kegiatan bareng dengan santri-santri milenial. Biar tahu bagaimana bersikap di media sosial. Saya kira juga penting meningkatkan skill santri untuk produktif, membuat konten-konten Islam yang damai, Islam yang tidak provokatif, Islam yang merangkul dan lain sebagainya. Ini masih menjadi kerja-kerja yang strategis untuk semua kalangan yang bisa berkolaborasi dengan pondok pesantren. Kadang permasalahan di pondok pesantren itu kita punya nilai substantifnya, kiai-kiai yang alim, ustadz-ustadz yang alim itu banyak. Tetapi bagaimana mengemas itu semua agar bisa diterima masyarakat umum, itu masih menjadi tantangan. Ya, saya kira ini bisa kolaborasi dengan beritabaru.co ini besok ini. Saya tunggu Mas Muiz, Mas David ke pondok. Ya, siap Gus. Ya. Terima kasih masukannya. Nanti saya sampaikan ke para punggawanya Berita Baru ini. Ada Mas Kiai Hadi dan lain sebagainya itu nanti. Dan juga host yang terkece Mbak Sarah. Biar nongol lagi Mbak Sarahnya. Oke. Ya menarik sekali karena lagi-lagi itu kan banyak itu kan Gus, kita serangan-serangan di media sosial itu, sehingga perlu kita membawa konten atau membawa media sosial ini ke arah yang maslahah, ke arah perdamaian dan cinta kasih gitu kan. Ini saya kasih tahu salah satu ini Mas. Iya Gus. Kenang-kenangan ini. Boleh. Ini Influencer Award, The Future is Here. Ini dari Backcraft dan dari di 2019 dari 2019 dari Backcraft dan Kemendikbud. Jadi ini dikasih ke influencer-influencer yang memberikan nilai positif kepada masyarakat. Keren sekali. Selamat Gus. Saya baru tahu juga itu. Bisa diceritakan Gus, kok bisa sampai ini mendapatkan penghargaan atau dulu Backcraft sama 2019 ya. Ya, mereka memanggil 100 influencer dari Twitter, 100 influencer YouTuber, dan 100 influencer dari Instagram. Yang mana dianggap memberikan nilai yang baik kepada masyarakat. Nah, saya juga nggak tahu tiba-tiba saya dipanggil. Ya mungkin gara-gara saya dulu pernah memperkenalkan sarungan itu di Jerman itu sepertinya. Oh iya, sarung sudah jadi bagian dari ini Gus. Apa istilahnya itu aset kebudayaan dunia Gus. Belum ya? Masih batik ya? Sarungnya belum ya? Ya, banyak sejarah sarung soalnya nanti. Ya. Oke, balik ke revolusi Gus. Tadi di awal juga Gus Abi menjelaskan revolusi industri 4.0 dan sebagainya, literasi digital dan sebagainya. Kira-kira dan juga tadi di sekelumit juga dibahas terkait akhlak. Bahkan banyak gitu ya terkait akhlak moral. Pesantren itu yang dipegang itu adalah akhlak karimah, kemudian ilmu pengetahuan dan seterusnya gitu. Nah, kira-kira harapan atau ide-ide terkait revolusi pendidikan saat ini menurut Gus Abi seperti apa Gus yang bisa kemudian menjadi paradigma baru lah di pendidikan secara nasional gitu Gus.
ya pendidikan yang kolaboratif lah ya. Maksudnya dalam arti ya pendidikan kolaboratif ini yang kemudian menjunjung revolusi pendidikan nasional, entah itu pendidikan pesantren, pendidikan formal atau pendidikan yang jalanan gitu, yang informal dan sebagainya, Gus. Kira-kira apa yang ada dalam benak Gus Abe? Saya mengutip dari dua tokoh saja. Yang pertama dari almarhum Kiai Nur Muhammad Iskandar yang kemarin baru saja meninggalkan kita. Yang kedua nanti dari Kiai Said. Kalau kata Kiai Nur Muhammad Iskandar, mengapa kemudian banyak orang-orang yang berpendidikan itu mereka justru menjadi koruptor? Karena kata beliau, kita di sekolah itu hanya belajar sekian jam mata kuliah pelajaran agama. Ya tentu nggak semua orang di pondok pesantren kan, nggak semua orang di pondok pesantren. Nah kalau kita bicara masyarakat umum secara luas di Indonesia, berapa sih jumlah santri dibandingkan dengan 270 juta masyarakat Indonesia? Jadi menurut beliau, orang hanya mementingkan kecerdasan saja, tanpa mementingkan iman. Nah saya kira pendidikan agama kemudian menjadi penting di saat kita di satu sisi mengejar ketertinggalan dalam teknologi dan lain sebagainya. Karakter kebangsaan, karakter keindonesiaan, dan karakter keagamaan yang kuat harus senantiasa berkolaborasi sepanjang zaman dengan metode pendidikan apapun. Lalu kemudian yang kedua dari Kiai Said. Kata Kiai Said, apa peran agama di dunia demokrasi? Sistem kita di Indonesia adalah demokrasi. Nah, di mana peran agama? Peran agama adalah mengisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Diisi dengan nilai-nilai agama. Nah, maka dari itu Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam kebinekaannya, dengan berbagai macam manusia di dalamnya, harus diisi dengan nilai-nilai keagamaan yang arif, yang bijaksana, yang bisa menjawab konteks-konteks keindonesiaan. Bukan kemudian asal mengkopi saja dari negara lain. Kemudian kita jiplak ke Indonesia, copy paste. Padahal kontekstual beragama di negara lain dengan di Indonesia belum tentu sama. Jadi disinilah peran pesantren saya kira masih menjadi vital dalam situasi pendidikan seperti saat ini. Bagaimana tetap mengedepankan akhlak dan adab tadi. Dengan tentu kita terus memberikan pelajaran kepada santri ilmu-ilmu umum yang tadi sempat kita bahas panjang di awal. Iya, jadi menarik Gus, bahasanya semangat internasionalisasi dalam bidang pendidikan gitu, misalnya banyak santri yang ke Jerman, banyak santri yang ke Cina dan sebagainya, itu kan menjadi semangat atau spirit revolusi pendidikan kita. Nah, pastinya ini kan banyak kawan-kawan penonton, bahkan saya sendiri gitu, pengen tahu gitu, boleh dong Gus diiming-imingi atau bagaimana lah caranya kiranya mendapat pendidikan ke luar negeri gitu Gus. Dan kira-kira dari perbendaharaan pendidikan apa sih kiranya yang menarik dari pendidikan di luar negeri khususnya yang pernah Gus Abe jalankan? Bahkan kalau ngomong pendidikan secara global gitu, yang diomongkan 10 tahun terakhir itu kan Finlandia. Padahal di Finlandia gak ada pesantren Gus, tapi pendidikannya unggul lah. Jadi ya opo iki kira-kira gitu. Monggo. Lebih pas ini Mas Muiz yang jadi pemateri nih kayaknya. Jangan Gus, tersesat semua nanti ini. Terima kasih sebelumnya kalau memang saya dianggap menjadi seseorang yang memiliki kelebihan karena mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri. Walaupun itu bukan jalan satu-satunya untuk kita menjadi seseorang yang bermanfaat. Gus Baha itu nggak pernah mondok ke luar negeri, ke Yaman, ke Saudi, ngaji aja sama kiai-kiai di Jawa. Beliau bisa alim dan memberikan manfaat yang luar biasa. Itu contohnya. Dan Pak Jokowi juga sekolah di UGM aja, nggak kuliah ke Jerman, nggak kuliah ke Amerika, bisa jadi presiden kok. Jadi saya kira banyak variabel seseorang agar bisa bermanfaat. Nah, tapi kembali lagi, memang ketika kita bisa kuliah ke luar negeri, kita bisa banyak mengambil pengalaman dan view kita lebih luas. Pandangan kita dalam dunia ini lebih luas. Saya pernah mendatangkan seorang rabi Yahudi dan seorang pastor dari Kristen Ortodoks dari Serbia ke pondok pesantren di Buntet di sini. Saya kapan itu, Gus? Sekitar setahun yang lalu saya ikut program Pak Dino. Saya ke Amerika Serikat, saya ke Serbia dan lain sebagainya.
Saya matur ke kiai-kiai seperti ini, Kiai, maksud saya mengajak mereka-mereka ke sini itu pelajaran untuk santri, agar santri tahu Ya, itu loh, ada orang yang hidup dengan peradaban yang jauh berbeda dengan kita, agama yang berbeda dengan kita. Agar mereka tahu bahwa oh ada kehidupan seperti itu. Kalau santri lihat di pesantren kan hanya lihat sesama santri, sesama NU, semua masih kunut dan lain sebagainya. ya, Berdasarkan pengalaman saya yang dari kecil di pondok pesantren, ketika saya kuliah di Universitas Brawijaya, yang kampus dengan tingkat heterogen yang tinggi, saya ya, pertama punya teman orang Muhammadiyah, punya teman orang HTI pada saat itu saya kaget. Oh ternyata ada ya orang dengan pengamalan agama yang berbeda seperti dari pondok pesantren. Jadi seperti itu bisa menjadi pengenalan yang baik untuk pondok pesantren. Jadi orang-orang seperti saya yang memperkenalkan hal-hal yang baik untuk santri-santri. Nah tapi ada ya. contoh nih mas, saya ada Oke, oke, cerita oke. ini, ada cerita Boleh, ini. boleh. Boleh cerita ya. Ya, Jadi ada teman saya jadi dosen di Surabaya dan dia ceritalah tentang teman-temannya yang kuliah ke luar negeri dan menurut dia memang orang yang pintar dan berpengaruh. Lalu ada ya, sebagian mahasiswa di situ protes. Nah, yang mahasiswanya biasa dipanggil dengan sebutan ala-ala Islam begitulah. Kata mereka Islami begitu. Dia bilang begini, Pak gimana itu orang baru pulang dari Amerika, pulang ke Indonesiaan ke Amerika-Amerikaan, itu nggak boleh. Ada orang pulang dari Jerman ya, ke Jerman-Jermanan, itu nggak boleh. Ada orang pulang dari Australia, itu kok jadi ke barat-baratan, itu nggak boleh kata mereka. Lah dosen saya bilang, lah ini ada orang belum pernah ke Arab, tapi pas di Indonesia ke Arab-Araban katanya, itu gimana? Itu maksudnya adalah kalau kita belajar keluar, kita ambil yang baik-baiknya, kita ambil nilai-nilai yang bisa sesuai dengan konteks yang ada di Indonesia. Jadi pengalaman-pengalaman itu tidak semuanya bisa diserap kemudian dengan konteks yang ada di Indonesia. Begitu. ya, ya, menarik sekali, Gus. Jadi teringat itu kalau ngomongkan cerita-cerita terkait kehidupan atau spiritualitas Yahudi itu, saya teringat novel favoritnya Gus Dur ini, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus. Yang My Name is Aserlef itu, Gus. Caim Potok itu kan menceritakan dilematis seorang seniman itu kan, bahasanya tradisi Yahudi Ortodok itu kan mengharamkan, ya kan, orang melukis, orang menggambar dan sebagainya. Nah, tapi di situ Aserlef itu pengen menjadi seorang Yahudi yang taat dan juga pelukis yang legendaris gitu kan. Akhirnya kan menjadi dilematis. Nah, dari cerita itu kok menarik ya. Biasanya itu kemudian mengilhami Gus Dur ya kan. Gus Dur yang kemudian pesantren kemudian keliling dunia ini. Mungkin ini Gus Habib bisa menjadi Gus Dur baru ya. Keliling dunia kemudian pulang tidak menjadi Mesir, tidak menjadi Saudi, tidak menjadi Jerman atau lain sebagainya, menjadi Gus Dur dalam naungan NU, dalam naungan kebangsaan Indonesia dan terus mengemban amanat untuk itu tadi mewariskan hazanah bangsa yang baik gitu kan. Betul, betul. Itu saya teringat itu, bahasanya Gus Dur banyak belajar dari orang Yahudi, banyak belajar kepada orang Katolik dan seterusnya. Ya. Beliau guru kita bersama itu. Gimana, Guys? Beliau guru kita bersama, memang patut dicontoh. Ya. Oke Gus, ini kembali ke pertanyaan. Nanti di akhir sesi kita mendoa bareng-bareng gitu, bertawassul ini kan, apalagi kita bagian dari pesantren ya. Tradisi wasilah nggak ada kuis. Doa itu. Nggak ada kuis, Mas. Saya kira ada kuis. Ada Gus. Belakangan. Bagi motor, kulkas, TV gitu. Oh. Ya. Menarik itu nanti, biar disiapkan sama Pak David itu. Minimal ya apalah ya, handphone gitu kan. Buat belajar daring gitu. Ini Gus, ada dua respon ya. Pertama dari Zurufi. Mas, gimana menanggapi pendidikan di tempat, nah tadi kan pendidikan yang global. Nah ini menarik ini. Ini kontrasnya ini. Kontra narasinya. Bagaimana menanggapi pendidikan di tempat yang terbelakang, terpencil, dan terbatas. Dan kira-kira apa peran santri milenial untuk tempat yang tersebut, kondisi pendidikan yang di daerah terpencil gitu. Ya. Kemudian dari Alia Siti, penguatan pendidikan karakter pesantren penting direvitalisasi melalui pengawasan dan penegakan disiplin. Ya ini
gimana ini? Apa butuh banser ini menangani moral-moral santri ini? Oke, monggo direspon Gus. Langsung aja Gus. Oke, yang pertama, banyak pondok-pondok pesantren termasuk Buntet juga. Kita kelas 3 aliyah, Ya. setara SMA itu sebelum lulus ada pengabdian masyarakat, Mas. Kita mengirim santri-santri ke desa-desa yang jarang ada kiai dan ustadznya. Bahkan di pesantren-pesantren yang lain mereka sampai mengirim ke luar Jawa selama 1 bulan 2 bulan untuk mendidik masyarakatnya. Ini saya kira salah satu ikhtiar Ya. bagaimana mendekatkan pondok pesantren yang jauh dari syiar Islam. Juga banyak kok. Saya punya saudara, dia bikin pesantren di Lampung, di Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Walaupun tantangannya luar biasa ya, masuk ke hutan dan lain sebagainya. Tapi kalau ketika itu dilakukan dan didukung dengan banyak pihak, saya rasa itu menjadi hal yang baik. Jadi tadi harus ada memang action pondok pesantren ke arah sana. Langsung karena begini, ada kesan gini Mas. Orang awam, mohon maaf, kalau main ke pesantren Ya. merasa sungkan, merasa malu, merasa aduh, nanti gimana di pondok pesantren. Nah, jadi sudut pandangnya kita balik. Memang harus pondok pesantren yang mendekat ke masyarakat. Jangan nunggu orang datang ke kita. Lalu yang benar, kedua Gus. tadi, Jadi pesantren. Oke, lanjut. terkait pengawasan Ya, dan lanjut, Gus. penegakan terkait pengawasan dan penegakan disiplin, ya tentu pondok pesantren ini punya peraturan dan lain sebagainya. Tetapi kita juga bukan kemudian seperti militer ya, yang kemudian sangat disiplin dan lain sebagainya. Saya kira memang banyak pewajaran dan lain sebagainya dalam batas-batas tertentu. Karena hampir semua santri itu dalam masa pertumbuhan, mereka usia remaja, rata-rata SMP, SMA dan kuliah. Saya kira pendekatan person to person dari kiai ke santri itu juga sangat penting, ya. Tetapi tentu harus diawasi dan disiplin, penegakan disiplin dengan kebersamaan tadi. Iya, Gus. Melanjutkan dari yang tadi, Gus. Itu kira-kira bagaimana itu model transfer moralitas, ya kan? Maksudnya pembangunan moralitas di pesantren ini kan kiranya yang ideal atau yang kerap kali Gus Abi ketahui itu yang seperti apa, Gus? Ngomongkan moral gitu kan. Apalagi pesantren ini kan gawangnya akhlak, bang akhlak. Iya, jadi ulama itu pewaris para nabi dan pewaris para ulama itu adalah para santri. Jadi otomatis para santri juga inilah yang terdepan menjadi pewaris ajaran-ajaran para nabi. Nah, tentu tinggal bagaimana metode dan bagaimana pendekatannya, tergantung di mana dia berdakwah. Sering sekali alumni-alumni datang ke rumah kami, mereka menceritakan dengan situasi kondisi masyarakatnya di rumah yang memang cukup sulit. Saya bilang begini, Mas, kalau jenengan bandingkan dengan di pondok pesantren, jangan dibandingkan. Orang-orang yang di pesantren itu semuanya orang baik. Semua berani jauh-jauh datang dari daerahnya ke pondok mau ngaji mereka. Mau dekat dengan kiai, mau tirakat dan lain sebagainya. Lah kalau orang masyarakat di sana itu memang murni orang awam dan lain sebagainya. Maka pendekatannya tidak bisa kemudian kita langsung gerada-geruduk saja. Jenengan semisal lihat ada orang mabuk di mana? Di perempatan. Itu jelas kemaksiatan. Lalu sampean pukulin mereka, yang ada sampean dipukul balik. Nah, ini kan tinggal metode bagaimana menyampaikan bahwa mabuk itu tidak diperbolehkan oleh agama. Saya rasa ini yang kemudian perlu dikedepankan. Tinggal cara saja sebetulnya. Iya. Jadi pesan-pesan damai itu harus disampaikan dengan uswatun hasanah begitu ya, Gus. Betul. Dan saya ingat sih, Gus. Saya kan kalau ngaji sering nyelonong gitu keluar. Banyak lupanya akhirnya, Gus. Saya kira nggak pernah ngaji sama sekali sampai ternyata ada ngajinya juga ya. Iya, Gus. Ini kan kali ini kan ngaji sama Gus Abi, tapi kopiannya ketinggalan, Gus. Mohon dimaafkan gitu, Gus. Ya, Gus. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya sebelum ke pertanyaan yang lain. Monggo. Ya, jadi kan banyak pesantren yang kemudian banyak santrinya yang memiliki semangat, bahkan dari kiainya juga mendorong untuk melanjutkan ke estafet pendidikan berikutnya, perguruan tinggi, bahkan ada yang perguruan tinggi nasional, PTN, PTIN, bahkan kalau dulu kan kecenderungan misalnya alumni UIN alumni pesantren, alumni Alia ke UIN atau ke STAI dan sebagainya. Sekarang kan sudah berdiaspora sedemikian rupa gitu kan. Alia kemudian
kuliahnya di kampus umum atau bahkan di luar negeri, Jerman dan sebagainya. Sekarang sudah mengalami diaspora yang sedemikian rupa gitu Gus. Nah kira-kira Gus, dari pendidikan tinggi yang didapat oleh kaum santri ini yang akhir-akhir ini ada itu, kira-kira bagaimana ini tantangannya di dunia kerja, kompetisi-kompetisinya ini seperti apa Gus? Kira-kira yang perlu menjadi pesan bagi kalangan santri yang sudah bergelut mengalami pergulatan batin dalam dunia pendidikan pesantren, dunia pendidikan modern dan seterusnya, kemudian terjun ke masyarakat, bekerja dan seterusnya. Bagaimana kira-kira menumbuhkan profesionalitas atau menjadi bagian dari revolusi industri itu sendiri? Itu bagaimana menurut Gus Abi, santri dalam tantangan ini? Saya pernah salah berpikir, Mas. Saya dulu pernah salah berpikir begini. Saya kira agar orang itu pintar IT, ya tinggal dikuliahkan saja di jurusan IT atau diberikan pelatihan IT, banyak ikut workshop, seminar, pelatihan dan lain sebagainya, agar dia pandai IT. Saya disalahkan oleh guru saya ketika saya berpikir seperti itu. Kata dia begini, Kanjeng Nabi itu menjadi pengusaha sukses bukan ikut pelatihan entrepreneur, bukan karena dia ikut workshop kewirausahaan, tetapi dia punya karakter siddiq, punya sifat siddiq, punya sifat amanah, punya sifat fatonah dan lain sebagainya. Jadi kemudian kunci pendidikan karakter, pendidikan moral, ketika itu dimaksimalkan dengan baik, santri mau terjun di mana saja, ya ikut pelatihan penting, tetapi bukan itu kuncinya. Ketika memiliki karakter yang kuat, mau dia jadi ekonom, mau dia jadi dokter, mau dia jadi kontraktor dan lain sebagainya, ketika dia ada rasa khidmat yang tinggi, ketika dia ada rasa ingin berbagi yang tinggi, itu yang akan menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat kepada orang. Bandingkan dengan orang yang hanya kuliah saja, ketika dia jadi ekonom semisal, maka yang akan dia pentingkan adalah yang meraup untung sebanyak-banyaknya, walaupun mohon maaf semisal caranya salah. Tetapi ketika santri menjadi seorang ekonom, dia kaya, dia akan tidak lupa zakat, dia tidak akan lupa sodakoh, dia tidak akan lupa berbagi kepada sesama. Jadi karakter-karakter itu yang kemudian bisa menjadikan santri sukses di bidang apapun. Ketika satu sisi hanya mengedepankan kecerdasan, ya tadi dapatnya. Seperti Kiai Nur Iskandar bilang tadi, pintarnya saja, tetapi tidak ada iman dan akhlaknya. Oke, menarik sekali Gus. Terima kasih ya tanggapan respon-responnya itu, jawaban dan juga wejangan-wejangannya Gus. Nanti ini jadi banyak santri yang kemudian sudah selesai bergelut di medan pendidikan gitu kan, akhirnya bisa menjadi profesionalis yang berguna bagi masyarakat dan sekitar pastinya. Ya Gus. Siap. Oke, ini pertanyaan sampingan ini Gus. Dengar-dengar jadi kandidat ini ketua umum PBPMI ini. Ya, gimana ini? Ya, kira-kira apa ini? Latar belakang, motif apa ini Gus? Ya, saya dikader di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ketika menempuh pendidikan S1 di Universitas Brawijaya, dan saya menganggap PMII adalah salah satu bagian dari keluarga besar NU yang bisa menjadikan wasilah kita untuk terus syiar Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah di kalangan anak muda dan di mahasiswa khususnya. Jadi saya sebagai kader merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi lebih di PMII. Saya merasa punya kewenangan lebih, Mas, jika saya menjadi ketua umum. Kurang lebih begitu saja. Dan ini salah satu ikhtiar saja, gitu. Siap. Kapan jadinya Gus? Dengar-dengar besok ya ada ini ya, debat kandidat ya? Ya, besok ada debat kandidat terakhir online yang seharusnya di Jakarta, tetapi karena pandemi akhirnya kita tidak boleh kumpul-kumpul karena PMI ini kalau ngumpul-ngumpul paling senang, Mas Muiz. PMI kalau apalagi makan kerayahan itu yang pengan gitu, waduh, lupa sudah pandemi itu. Ya, jadi kita harus sadar dengan situasi ini dan memang kalau soalnya online. Kongresnya pun mundur sekitar setahun kurang lebih. Bulan April lagi ya, kira-kira seperti itu. Rencananya kan April ini kan ya Gus ya? Maret. Oh Maret, oke. Kira-kira dari dinamika ini
kader PMI yang saat ini dengan dibenturkan revolusi industri 4.0, kira-kira apa ini tantangan untuk kader PMI ini sendiri, Gus? Ya, tantangannya banyak sekali, Mas. Ya, Kita perlu lebih kreatif, lebih inovatif, lebih produktif. Semua tatanannya sudah baik, PMI sudah baik, hanya memang perlu berusaha lebih. Kita perlu lebih capek sedikit lagi untuk menghasilkan oke. kerja-kerja organisasi yang maksimal. Dan saya rasa siapapun ketua umumnya besok, mau saya, ya kalau saya alhamdulillah, kalau yang lain juga saya siap membantu. Ya, Eh, yang paling penting adalah kerjasama dari tingkatan pengurus besar, pengurus Porcab, pengurus cabang, ya, pengurus komisariat hingga pengurus rayon. Saya kira itu yang lebih penting, kerjasama dari ya, semua Gus. pihak. Dari latar belakang itu, dari kemudian niat, ya harapan baru dari Gus Abe dan sebagainya. Kira-kira kedepannya ini Gus Abe ini mengusung visi misi yang seperti apa ini? Siapa tahu ini kan banyak kader PMI ini yang nonton dari berbagai daerah. Ya. Siapa tahu bisa segera menentukan suaranya, sikapnya dari sekarang. Ya Gus, ya. Biar tahu aja sih teman-teman Gus. Ya, teman-teman bisa lihat aja di YouTube, ketik nama saya Muhammad Ya. Abdullah Syukri. Di situ ada program sama Mas Rozali, salah Ya. satu jurnalis muda NU. Nah, di situ ada Ya. wawancara saya dengan beliau. View-nya sudah lumayan, Mas, sudah 10.000 saya kira. Saya kira yang nonton sedikit, ternyata yang nonton banyak juga. Banyak, Jadi paling banyak Gus. teman-teman bisa lihat di situ tentang visi misi. Nanti kalau saya jelaskan di sini kayak kampanye, Mas. Lagian Oh nggak iya, ada yang iya, punya ini. nggak ada yang punya suara juga di sini. Jadi Iya, buang-buang benar-benar. tenaga nanti. Kertas suaranya belum dicetak juga kan ya. Iya, iya. Ya, Iya. bagi teman-teman yang pengen tahu paradigma atau pemikiran Gus Abe, revolusi dari gagasan-gagasan Gus Abe bisa disaksikan di channel apa 164 channel kalau nggak salah ya. Iya, iya. Atau ketik aja nama Gus Abe itu M Abdullah Syukri gitu. Oke, sekilas Ya. iklannya itu. Oke Gus, terima kasih banyak waktunya Gus. Ini mungkin Siap, sama-sama. yang tadi yang tebak-tebakan ini Gus, tapi bukan buat teman-teman penonton Gus, buat Gus Abe nih untuk menutup sesi malam hari ini gitu kan. Oh, apa Bisa ini? Deg-degan saya. Bisa dipilih salah satu dan dikasih rasionalisasinya Gus. Nggak usah panjang-panjang rasionalisasinya gitu Gus. Ini ada Apa dua ini? pilihan Gus. Biar Oke. kayak Deddy Kobuser saya ini Gus, latihan jadi host yang profesional gitu. Iya Gus. Saya Oke, mulai siap, Gus ya. siap, siap. Siap, Kopi atau teh? siap. Teh. Kenapa Gus? Gak suka kopi Gus? Biasanya aktivis kan Saya- kopi rokok gitu. Saya suka es teh. Saya nggak suka yang pahit-pahit, Mas. Saya suka yang manis-manis. Iya, karena hidup sudah pahit ya Gus ya. Oke, buku cetak atau e-book? Buku cetak. Akademisi atau politisi Gus? Akademisi. Yang politisi. Kenapa Gus? Loh, aduh. Satu Gus. Nggak bisa Gus ini. Satu. Oh, nggak bisa. Akademisi. Akademisi. Ya. Ya. Oke, kalau nggak perlu dijelaskan alasannya, nanti dipakai calon lain untuk menyaingi statementnya ya. Islam Bang. Delay, Mas. Halo? Ya, mohon maaf, delay. Gambar sampean muter-muter. Nah, Iya. udah lancar sekarang. Iya, iya, iya. Sebentar, ini masih delay juga. Oke. Oke, Gus. Akademisi dan politisi, akademisi, Gus ya. Ya. Oke. Satunya apa? Oke, masih banyak ini, Gus. Islam atau Indonesia, Gus? Oh, Islam. Loh, kenapa, Gus? Hah? Islam atau Indonesia? Bukan Islam atau Kristen. Ya. Islam atau Indonesia? Ini sebetulnya yang salah pertanyaannya sebetulnya. Tapi kalau Nah, ini kan tujuan- pilihan, choice. Islam, Islam. Islam ya, oke. Ya. Kenapa, Gus? Kira-kira? Ya, jenengan memberikan dua pilihan yang Berbeda, sebetulnya ya? tidak pas pertanyaannya ini. Tetapi dengan Oh. dengan ajaran Islam itu saya bisa mengenal keindonesiaan. Oke, iya. Itu yang saya tunggu maksudnya, Gus. Sebenarnya pertanyaan udah benar ini, Gus. Oke, pesantren salaf atau modern? Pesantren salaf.
Oke. Ya ini gampang ini kayaknya. Gus Baha atau Abdus Somad? Gus Baha. Kenapa Gus? Biar orang tahu Beliau, kan kenapa ini kok. saya alumni Pondok Pesantren Al Anwar, tempat di mana Gus Baha mondok juga. Kamar dia Wah, di sebelah salah, kamar dia di sebelah kamar saya. Salah Jadi berarti ini pertanyaan saya ini. Gus Baha di kamar Darussalam 1, saya di kamar Darussalam 3. Berapa tahun? Ya, tapi kalau Gus Baha ketemu tentu atau- Gus Baha jauh di atas saya. Oh, jauh ya. Ya. Oke, ini terakhir Gus. PMII atau NO? Kalau sekarang PMI, Mas. Kalau besok Gus. Kalau Nggak besok tahu NU. ya. Kalau besok NU. Oke, siap. Oke, Gus Abe, terima kasih banyak atas waktunya. Menarik sekali perbincangan kita malam hari ini terkait pesantren dan revolusi pendidikan. Mohon maaf sekali Gus ya, kalau saya banyak ngerjain, banyak guyonnya gitu. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua gitu Gus ya, sebagai jariah. Karena ilmu pengetahuan yang kita amalkan itu kan, atau yang kita transferkan, yang kita bagikan menjadi amal jariah untuk kita semua Gus. Ya. Saya perlu banyak Gus. belajar ke jenengan ini, bagaimana menjadi host yang hebat ini. Senang saya diwawancara sampean. Top. Yang ngawur. Ya. Monggo Gus, ini closing statementnya dan juga nanti dipimpin bertawasul pada para kiai. Karena kalau yang mimpin saya ini kan kurang santri Gus. Kalau jenengan kan sudah santri banget. Kopian gitu kan, meskipun nggak ngopi dan rokok. Monggo Gus. Statementnya saya bingung ini karena pembicaraan kita tadi luas banget ya, nggak cuma berbicara tentang pendidikan saja. Tapi begini, pondok pesantren adalah bagian dari Indonesia. Santri harus berperan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan segala potensi yang ada, dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kita perlu kolaborasi, kemudian kita perlu juga menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia, karena belakangan isu ini juga sangat sensitif. Santri harus bisa menjadi paku, kalau kata salah satu guru saya juga, yang bisa menyatukan semuanya. Itu dari saya. Ya, siap Gus. Monggo dipimpin doa dan bertawasul Gus. Marilah kita mengirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, kepada guru-guru kita, kepada para pahlawan Indonesia. Semoga apa yang beliau warisi kepada kita, yang beliau ajarkan kepada kita, bisa kita lestarikan, bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Terima kasih banyak Gus Abe. Sehat selalu dan semoga hajatnya bisa makbul, bisa diterima gitu sebagai Ketua Umum PBPMI. Siap. Amin. Amin. Pokoknya intinya sehat selalu dan terus bermanfaat bagi orang banyak. Santri untuk bangsa dan negara. Terima kasih Gus Abe. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.